Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Rabu Misteri. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan sebuah kisah. Kisah ini merupakan kisah bagian ketiga dari cerita yang berjudul Darah Daging, Warisan dan Kekuasaan. Cerita ini ditulis oleh @QWERTY Typing, dan bagi teman-teman yang ingin langsung membaca cerita karya-karya dari @QWERTY Typing, bisa langsung kunjungi ke sebuah link yang sudah disisipkan di kolom deskripsi video ini. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan bisa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa kita perlu berlama-lama lagi. Dan inilah bagian ketiga, Darah Daging, Warisan dan Kekuasaan. Keadaan ruang tengah rumah menjadi hening setelah ucapan Mang Yudi yang sangat dan benar-benar menyinggung aku, Nenek, dan Mang Denny. Apalagi kalimat tuduhan itu sangat tidak layak Mang Yudi ucapkan. Aku dan Mang Denny ditersangkakan oleh Mang Yudi, padahal aku adalah benar-benar korban dari segala keanehan yang terjadi hari ini. Nenek masih tidak berbicara sepatah kata pun. Tatapannya kosong, entah apa yang ada di pikiran seorang nenek di usia yang sudah tidak muda lagi ini. Aku dan Mang Denny sama, hanya bermain dengan emosi dan logika. Setelah ucapan Mang Yudi sangat menyudutkan kami berdua. Pasti ada kaitannya dengan sosok nenek tua menyeramkan itu yang ada dalam mobil Dharma, ucapku dalam hati. Nek, apa yang harus aku perbuat, Nek, untuk menebus kesalahan aku ini? Ucap Mang Denny perlahan, dan membuat aku juga nenek melihat ke arah yang sama. Kamu ini, Den, kayak nenek bodoh saja, harus mendengarkan ucapan Yudi. Sudah, jangan didengarkan omongan anak itu. Kadang nenek merasa berdosa. Kenapa dia jadi seperti itu? Padahal doa dan didikan tidak pernah nenek bedakan, jawab nenek perlahan meneteskan air matanya. Nak, kamu hebat, Nak. Bisa berani berbicara ketika benar. Ayahmu memang begitu persis dengan kamu. Seperti itu dia itu. Sudah, kalian berdua istirahat saja. Atau urus dulu keadaan kebun. Biarkan nenek sendiri. Nanti malam ada yang pengen nenek obrolkan dengan kalian, ucap nenek. Aku tidak bisa menjawab apapun. Pikiranku kacau memikirkan banyak hal. Keadaan yang tidak aku inginkan sebelumnya seperti ini. Pantas saja atas nama kekuasaan, orang-orang sekalipun dengan doa tulus dari seorang ibu bisa menghalalkan segala cara, sekalipun itu bersekutu dengan iblis, ucapku dalam hati kesal. Tidak lama nenek berdiri dengan langkah yang pelan menuju kamarnya. Dari raut wajahnya sekarang, beban tanggung jawab dan kegagalan terlihat jelas. Aku tidak tega melihatnya seperti itu. Walau bagaimanapun aku sekarang mengalah akan keadaan ini, bukan kalah. Vin, maafkan Amang ya. Kamu jadi terbawa dalam keadaan seperti ini. Amang merasa berdosa pada Akang. Apalagi pas Amang telepon Akang, ayah kamu yang dititipkan pertama untuk menjaga kamu, ucap Mang Denny penuh dengan ketidakenakan. Nggak apa-apa, Mang. Bilang saja sama ayah aku baik-baik aja. Walau kenyataannya sih tidak. Ini tanggung jawab aku juga. Sumpah, Mang, aku curiga dengan kedatangan Mang Dharma kemarin sore, ucapku tegas. Shh, jangan diobrolin di sini. Takut nenek dengar. Ayo, ke kebun saja, ucap Mang Denny pelan. Segera aku dan Mang Denny keluar dari rumah.
Siang menuju sore ini untuk menuju kebun. Sampai di kebun yang seharusnya hari ini aku sedang sibuk menghitung hasil panen. Kenyataannya, kebun adalah dalam keadaan rata. Tumpukan sayuran yang sudah tersisa tinggal sedikit karena sudah dibuang. Bener ya Vin, prasangka Amang pada malam sebelumnya bisa salah, ucap Mang Denny. Mang, apa kata Pak Kiai Mang? Pak Kiai yang Amang waktu itu datangi, kenapa bisa separah ini? Bisa Vin, seseorang yang syirik bisa saja melakukan apapun, ya termasuk kayak gini Vin. Walau sulit dipercaya sih, jawab Mang Denny. Dharma dan Yudi memang benar-benar sialan. Sakit hati aku sama omongannya Mang, jawabku kesal. Suasana hamparan kebun yang selesai panen tidak menyenangkan seperti bulan lalu. Sekarang yang aku lihat kebalikannya. Malam ini juga, setelah ayah kamu telepon Amang akan datang lagi ke rumah Pak Kiai itu. Tenang dan semoga aman, jawab Mang Denny. Aku boleh ikut Mang? Tanyaku tiba-tiba. Kenapa tidak? Tapi sepertinya nenek perasaan Amang sudah tahu, jawab Mang Denny. Kenapa begitu Mang? Tanyaku semakin heran. Kejadiannya sama Vin, pada zaman kakak gagal panen. Aneh seperti ini, jawab Mang Denny. Kenapa Amang tidak menanggapi aku ketika aku berbicara soal Dharma dan Yudi Mang? Ucapku tegas. Nanti kamu juga paham, jawab Mang Denny sangat singkat. Aku heran dengan jawaban Mang Denny, tapi aku hanya ingin memastikan saja dan ini benar-benar sangat tega sekali perbuatannya. Walau itu masih berbentuk tuduhan pada mereka. Semakin sore angin yang menghampiri aku dan Mang Denny semakin kencang dan anehnya tercium bau bangkai yang sangat menyengat sekali. Kamu mencium bau bangkai Vin? Tanya Mang Denny. Iya Mang, bau banget, ucapku sama herannya. Dengan tatapan Mang Denny. Ayo pulang, ucap Mang Denny sambil berdiri dan menarik tanganku. Segera langkah aku dan Mang Denny dengan cepat. Mang Denny dengan tatapan yang aneh dan tingkahnya yang sangat cepat sekali. Mang, kenapa buru-buru? Nenek kamu Vin, jawab Mang Denny. Maksudnya? Tanya aku heran sambil mengimbangi langkah Mang Denny yang semakin cepat sekali. Di depan rumah terlihat Bi Iso baru saja keluar dari rumah dengan langkah yang cepat. Cepetan, nenek gak tahu kenapa. Setelah dari kamar, dia menjerit-jerit, ucap Bi Iso tergesa-gesa. Di mana sekarang? Jawab Mang Denny kemudian bersama-sama menghampiri nenek. Sini. Duduk sana. Aku sini. Sini, ucap nenek sambil tersenyum aneh. Bukan suara dia seperti biasanya. Matanya masih terpejam, tertutup rapat, benar-benar bukan nenek. Mang Denny segera menghampiri nenek yang masih saja tertawa. Bahkan ketika aku dan Bi Iso juga berusaha untuk memegangnya, tenaganya sangat kuat untuk ukuran nenek yang di usianya sekarang. Amang, ini nenek kenapa? Tanyaku penuh heran. Sini, kamu ganteng, ikut nenek yuk. Anjing, kalian akan mati, ucap nenek semakin keras suaranya. Dengan perlahan matanya terbuka dan melihat ke arahku dengan melotot. Urat-urat di kepalanya sampai terlihat karena begitu kuat melototi aku. Ada yang masuk sosok lain ke dalam nenek kamu, Vin. Apalagi ini Serupna, jawab Mang Denny menjelaskan pelan sambil gemetaran. Aku dan Mang Denny mencoba memegangi kuat badan nenek, tapi tenaga nenek sangat kuat. Bahkan untuk ukuran Mang Denny tidak sanggup. Kang, aku singkirkan benda-benda seperti gunting dan lain-lain ya. Takutnya nenek melukai dirinya sendiri, ucap Bi Iso. Langsung Bi Iso merapikan apa saja yang kiranya bisa melukai nenek. Tiba-tiba suara teriakan nenek berhenti. Suara ketawanya melemas. Aku masih saja melihat dan menatap nenek. Mang Denny tidak henti-hentinya membacakan bacaan. Mang, Serupna itu apa? Tanya aku. Perpindahan waktu sore menuju malam, Vin. Ini biasanya waktu yang biasa lebih menyeramkan daripada malam, jawab Mang Denny pelan.
Sakit. Sakit. Teriak nenek dengan kencang. Sangat kencang, tidak lama. Nenek tertidur begitu saja. Tak lama azan maghrib berkumandang, aku dan Mang Denny duduk di sofa. Ada kaitannya semua, Vin. Dari gagal panen yang aneh dan kejadian nenek kerasukan makhluk lain ini, Vin. Malam ini juga Amang ke Pak Kiai dulu. Setelah ngabari ayah kamu ya, ucap Mang Denny. Kalau nenek seperti ini lagi gimana, Mang? Tanyaku ketakutan. Mudah-mudahan tidak, Vin. Neng, kalau nenek bangun, kasih minum ya. Terus suruh dia istirahat saja. Jangan dulu cerita apapun ya, Neng, ucap Mang Denny. Iya, Kang. Gak apa-apa, aku di sini sama Kevin. Kalau Akang mau berangkat hati-hati ya, Kang, jawab Biiso. Aku hanya masih heran dengan kejadian hari ini. Sampai pergantian hari pun, kejadian aneh itu terus terjadi. Benar-benar, jika tujuan orang yang melakukan ini sekedar untuk harta, aku pikir harta bisa berujung nyawa. Jika caranya seperti ini. Mang Denny segera bersiap. Setelah makan dan sholat, dia langsung pamit dengan muka yang aku lihat penuh kekhawatiran, meninggalkan aku dan istrinya. Awalnya mau memanggil Mang Kardi, tapi daripada akan menjadi ramai, lebih baik keluarga dulu yang menanganinya. Begitu kata Mang Denny. Walau aku kurang setuju, takutnya terjadi apa-apa. Walau Mang Denny juga bilang setelah kepergian dirinya ke rumah Pak Kiai, jika terjadi hal-hal di luar kemampuan Biiso dan aku, segera panggil Mang Kardi. Vin, Amang percaya sama kamu, Vin. Titip istri Amang dan nenek ya. Kamu laki-laki, berjanji dan lakukan ya, ucap Mang Denny sambil memegang pundak aku. Aku akan baik-baik saja, Mang. Aku janji, jawabku tegas dengan gemetaran. Langsung Mang Denny meninggalkan rumah. Aku segera mandi dan berganti pakaian. Kemudian duduk di sofa lagi, melihat ke arah kamar nenek. Biiso masih saja memijati kaki nenek agar nenek istirahat dengan lelap. Jam bergerak dengan perlahan, sudah melewati waktu Isya. Semakin malam aku masih duduk di sofa yang sama, memandangi nenek dengan ketidaktegaan ini. Benar-benar tega. Kalau benar itu adalah ulah anaknya, mungkin di pikiran mereka, arti ibu sudah hilang dalam nuraninya dan gelap atas kekuasaan yang gila. Vin, kalau mau makan, udah bibi sediakan di dapur ya. Makan dulu sana. Udah, jangan banyak pikiran. Nenek baik-baik aja kok. Hanya saja tidurnya juga sudah lelap sekali, ucap Biiso. Segera aku menuju meja makan yang ada di pikiranku sekarang. Pasti pikiran ibu dan ayah di sana juga cemas, sama sekali denganku. Hari yang akan selalu aku ingat dengan segala kejadian yang tidak pernah masuk akal ini. Baru saja beberapa suap aku makan. Aku masih saja terdiam. Tidak aku ikuti suara itu. Berasal dari mana? Semakin aku penasaran, aku lanjutkan makan perlahan. Suara itu aku yakin datangnya dari pintu dapur yang aku buka. Untuk ketiga kalinya suara itu datang lagi. Dengan cepat aku balikan badan. Aku melihat seorang sedang duduk di teras seberang dapur. Aku perhatikan. Segera aku tutup pintu dengan cepat dan meninggalkan dapur dengan tergesa-gesa. Kenapa, Vin? Tanya Biiso. Gak apa-apa, Bi. Nenek gimana, Bi? Udah lelap? Tanya aku. Sudah, Vin. Bibi pindah ke kamar ya. Semoga Amang kamu pulang malam ini juga. Aku terbaring di atas sofa dengan tatapan lurus ke arah kamar nenek. Masih dengan perasaan takut. Walau sebelumnya sudah terbiasa, sekarang lebih langsung berpikiran. Itu adalah gangguan dari kiriman. Baru saja mata ini terlelap, memejamkan mata. Aku melihat nenek bergerak bangun dari kasurnya. Segera aku bangun dan mendekat. Nenek kebangun. Ini Nek, minum dulu, ucapku. Memberikan minum tanpa menjawab apa yang aku katakan. Nenek langsung terbaring lagi. Sudah sangat malam. Maaf, nenek ketiduran, Nak. Tadinya ada hal yang mau nenek sampaikan ke kalian semua, ucap nenek sambil menatap kosong. Bahkan nenek tidak sadar dengan kejadian sebelumnya.
Masih ada waktu besok juga, Nek. Yang penting nenek istirahat dulu, ucapku menenangkan. Si Denny, di mana nak? Gimana, kebun sudah beres? Nenek belum dengar laporannya. Tanya nenek. Sudah, Nek. Sudah istirahat. Kebun aman. Sisa-sisa sayuran yang membusuk itu udah dibuang dan kebun juga sudah rapi lagi, Nek. Jawabku membohongi nenek karena pesan dari Mang Denny agar nanti nenek saja yang tahu. Baru saja aku menjawab, aku melihat ke arah nenek sudah terpejam lagi matanya. Aku masih duduk di kasur nenek dengan mata yang sama lelahnya. Baru saja bangkit menuju sofa. Aku melihat ke arah lemari besar nenek. Lemarinya itu menyisakan jarak menuju atap yang lumayan luas. Entah kenapa mata ini tertuju pada arah atas lemari itu. Tidak ada apa-apa, hanya pikiranku saja yang kemana-mana, ucapku dalam hati. Segera aku merebahkan badan kembali di sofa. Mata yang semakin terasa berat sekali aku coba ikuti rasa ngantukku ini. Baru saja terlelap aku mendengar suara tertawa pelan. Sangat jelas aku buka mata dan melihat ke arah nenek. Oh, lagi sama Bi Isoh. Pantas saja ketawa-ketawa, ucapku pelan. Karena memang aku melihat Bi Isoh membelakangi aku, sedang duduk di kasur nenek. Aku kembali tertidur, dengan sedikit melawan rasa ingin bangun untuk buang air kecil. Baru saja mau tidur lagi, ucapku segera bangkit menuju kamar mandi dan masih melihat Bi Isoh di kamar nenek. Kamar mandi biasa yang aku gunakan selalu melewati kamar Bi Isoh. Kebetulan pintunya terbuka dan Bi Isoh sedang tertidur di atas kasurnya. Segera aku masuk ke kamar mandi belum sadar apapun. Keluar dari kamar mandi, aku kembali melihat Bi Isoh. Sebentar, kalau Bi Isoh ada di sini, tidur terus. Segera aku berjalan cepat menuju kamar nenek. Dari kejauhan, nenek memang sedang tidur sendirian. Lantas barusan siapa? Tiba-tiba bulu kuduku berdiri begitu saja. Baru saja aku masuk ke kamar nenek, semakin merinding dan bulu pundakku semakin berdiri. Siapa barusan? Kenapa kejadiannya selalu menyerupai? Aku duduk di kasur membelakangi nenek, menatap ke arah lemari. Pandanganku perlahan ke atas. Sosok nenek tua yang sebelumnya pernah aku lihat itu sedang duduk di atas lemari dengan kaki yang digoyang-goyangkan sangat pelan. Tiba-tiba sosok itu tertawa dengan terbahak-bahaknya. Tiba-tiba sosok itu kembali bersuara seperti itu. Karena kaget, aku segera bangkit dan lari ke kamar Bi Isoh dan membangunkan Bi Isoh. Bi bangun Bi. Nenek gitu-gitu lagi. Bi bangun. Bi Isoh bangun langsung ke kamar nenek. Benar saja nenek sedang duduk bersila seperti laki-laki. Telepon amang kamu, Vin. Cepet. Nih, pakai HP Bibi sekarang juga, Vin, ucap Bi Isoh. Aku pengen ceker ayam yang mentah sekarang. Cepat sekarang, ucap nenek dengan suara sangat serak. Beberapa kali aku telepon Mang Denny, tidak diangkat, baru yang kelima kali baru diangkat. Gimana, Neng? Halo, Mang, ini Kevin, Mang. Nenek seperti sore lagi, Mang. Aku sebelumnya mengalami kejadian aneh. Ada sosok nenek yang sebelumnya aku lihat, Mang. Dia duduk di atas lemari di kamar nenek. Mang, kapan pulang, Mang? Cepat. Vin, tenang Vin. Dengerin Amang. Amang ini segera pulang. Kamu jaga dulu nenek, jangan sampai kenapa-napa ya. Ini ulah dengan orang yang sama. Di sini sama Pak Kiai dibantu juga. Besok juga dia akan datang ke rumah. Dan malam ini ayah kamu sedang perjalanan sama menuju ke situ. Tenang, jaga nenek kamu. Nanti Amang cerita dan kita harus melakukan sesuatu, jawab Mang Denny menjelaskan. Baik, Mang. Barusan nenek minta ceker ayam. Mana ada, Mang? Ucapku pelan. Mana? Aku pengen itu. Mana cepat? Terdengar dari dapur di mana aku berdiri telepon. Iya Vin, jangan kasih apapun Vin. Setengah jam Amang sampai Vin, ucap Mang Denny dan menutup telepon.
Besok ayah sampai ke sini. Sampai segenting ini keadaannya. Belum aku pikirkan baik-baik, segera aku menghampiri nenek dan biso. Melihat ke arah jam sudah menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Nenek sedang terbaring dengan mata yang melotot. Sesekali tersenyum menakutkan. Sesekali melihat ke arahku dengan menunjuk-nunjuk tangannya dan tersenyum ke arah biso. Begitu saja berulang-ulang. "Kamu melihat apa barusan?" tanya biso dengan tegang. "Nenek tua menyeramkan duduk di atas lemari, Bi," ucapku perlahan. "Seperti itu." Tunjuk biso ke arah sofa, bekas aku tidur. Segera aku membalikkan kepala ke arah sofa, dan benar saja, sosok itu sedang duduk. "Iya, Bi. Gimana ini, Bi?" ucapku ketakutan. "Tenang. Dia hanya suruhan. Biarkan saja, jangan dilihat. Nanti juga hilang sendiri. Bagi mereka, melakukan apa yang sudah menjadi perintah pasti akan dilaksanakan. Gimana pun juga, Vin. Mereka gak salah. Yang salah itu yang menyuruhnya dan melakukan kontrak gaib dengan sosok seperti itu," ucap biso tenang. Segera aku bergegas sedikit ke arah biso. "Jangan. Tidak akan mempan kamu, anjing. Saya juga bisa baca-baca seperti itu. Dasar anjing. Sakit," ucap nenek kembali meracau. Aku melihat memberanikan diri ke arah sofa dan sudah tidak ada lagi sosok yang sama sebelumnya aku lihat di teras dan di atas lemari itu. Benar kata biso dengan apa yang barusan diucapkan. Nenek masih saja meracau, semakin tertawa dengan keras, sangat keras. Terdengar suara motor berhenti depan rumah. "Bukakan pintu, Vin. Semoga itu amang kamu. Kasihan melihat nenek seperti ini," ucap biso. Segera aku menuju pintu dan benar saja itu adalah Mang Denny. "Vin, siapin lampu senter. Setelah amang memandikan air ini ke nenek, kita ke kebun," ucap Mang Denny berjalan tergesa-gesa. Sambil membawa jerigen lumayan besar, biso segera membawakan kain untuk mengusap-ngusap ke semua bagian tubuh nenek, dan Mang Denny membaca doa di kertas yang sangat panjang. Aku hanya melihat dan memperhatikan semuanya. Tidak lama selesai, nenek terlelap kembali dan Mang Denny menyuruh biso untuk tidur dengan nenek. Benar-benar warisan bisa membuat orang, bahkan anak sendiri, melakukan hal gila. "Aku pikir hanya sekitar cerita," ucap Mang Denny. "Maksudnya, Mang?" tanya aku. "Iya, anak sendiri pun bisa buta akal dan buta perasaan, Vin. Sampai ibunya sendiri dibikin seperti ini," ucap Mang Denny. Dari kejadian kemarin dan sekarang sudah berganti hari. Kejadian sebelumnya yang menimpa ayah, menimpa aku juga. Kenapa kita hanya mengobati dan diam saja, Mang? Mau sampai kapan? 4 bulan yang lalu, keluargaku dan sekarang nenek, ucapku kesal. "Besok semuanya bisa jelas, Vin. Amang bukan siapa-siapa. Bukan juga bagian dari keluarga besar kamu. Hanya mempunyai rasa terima kasih sudah mengurus Amang pada nenek," ucap Mang Denny kemudian melangkah keluar kamar. "Ayo kita ke kebun sekarang." "Buat apa, Mang?" "Udah, ayo ikut aja. Ini ada kaitannya dengan sebab gagal panen kemarin. Ada yang menyimpan sesuatu yang dikubur di kebun kamu dan nenek, Vin. Amang dikasih tahu Pak Kiai. Ayo, takut keburu waktu subuh," ucap Mang Denny. Dengan segera kami berdua menuju kebun dengan langkah kaki yang cepat. Sampai di kebun, Mang Denny membuka kertas yang barusan dibacakan pada nenek. Lumayan lama Mang Denny memperhatikan kebun dan kembali melihat ke arah kertas itu. "Di sana, Vin. Ayo." Segera aku mengikuti langkah kaki Mang Denny ke ujung kebun nenek dan aku. "Semoga di sini benar. Bismillah," ucap Mang Denny. Segera menggali dengan menggunakan cangkul. Terlihat wajah Mang Denny yang sudah bercucuran keringat. "Benar, Mang, di sini. Mau gantian?" "Benar. Tanahnya tidak terlalu keras. Bekas galian sebelumnya. Tidak mungkin salah ini, Vin. Lihat, tanahnya aja begini. Orang tersebut menyimpannya di sini malam sebelum kita akan panen, Vin," jawab Mang Denny menjelaskan dengan sangat paham sekali. Sudah hampir 15 menit menggali, akhirnya bungkusan itu terlihat ujungnya. "Vin, kamu ambil, Vin, dan ikuti bacaan yang Amang bacakan.
Bismillah dulu, ucap Mang Denny. Tidak aku tanyakan lagi kenapa aku harus mengambilnya. Aku ikuti bacaan itu, semakin jelas bungkusan besar itu. Sangat jelas dan besar sekali, hampir seukuran kepala aku. Perlahan bacaan itu selesai. Tarik, Vin, ucap Mang Denny. Segera aku tarik sekuat tenaga, sampai aku terjatuh ke belakang. Alhamdulillah, andai bukan kamu, pasti tidak akan bisa ketarik, Vin, ucap Mang Denny. Kenapa gitu, Mang? Tanyaku sambil mengatur napas dan mulai bercucuran keringat. Besok Pak Kiai dan Ayah datang yang akan menjelaskan. Amang udah lelah, jawab Mang Denny, yang memang sangat kelelahan sekali. Akhirnya aku yang merapikan tanah bekas galian itu. Walau memang benar tidak terlalu capek, tapi keringat tidak henti-hentinya di dalam baju ini. Sedikit membuat aku juga heran. Vin, bungkusan itu kamu simpan sama tangan kamu ke dalam sini sampai rumah. Nanti kamu simpan di belakang pintu dapur, ucap Mang Denny sambil memberikan bungkusan kain besar itu. Aku hanya mengangguk saja, yang berarti setuju. Setelah selesai langsung menuju rumah dengan sama tergesa-gesa. Mang Denny berharap siang nanti nenek bisa sembuh. Ayah datang dan Pak Kiai juga sama, datang ke rumah. Sampai rumah, Mang Denny menyuruhku untuk segera beristirahat di kamar, biar Mang Denny yang tidur di sofa untuk berjaga-jaga. Aku segera menuju kamar setelah mengganti pakaian dan terbaring di atas ranjang. Pikiranku kacau dengan kejadian aneh seperti ini. Dan doaku sebelum tidur menuju pagi ini walau yakin pasti akan sebentar. Semoga kepulangan ayah hari ini adalah jawaban dan semuanya cepat membaik. Aku sudah lelah. Nak, bangun. Ayah kapan datang? Tanyaku perlahan, terbangun oleh suara ayah. Pagi yang sudah lebih dari 130 hari, baru kali ini aku melihat sosok di depanku. Begitu bangga dan kuat walau dari tatapannya, penuh kekhawatiran tidak bisa dia tutupi dengan baik. Setelah semuanya aku mengerti, tahun ini, 2009, mungkin tahun di mana semuanya adalah pelajaran. Sekalipun pelajaran itu hadir dari segala ketidakwajaran. Ayah tidak menjawab apa yang aku tanyakan, hanya tidak henti-hentinya menatapku, mengelus rambut yang sudah mulai tidak terawat dan mungkin erat wajah lelahku yang sama-sama tidak bisa aku sembunyikan, sama dengan rasa khawatir ayah padaku. Perlahan yang aku kira rindu hanya bicara soal kebahagiaan ternyata salah. Pagi ini aku menemukan arti rindu tentang kesedihan. Ayah tidak henti-hentinya menatapku sayu, matanya lelah, pikirannya jelas isinya beban. Ya, aku sudah seperti yang ayah mau. Seperti apa yang pernah ayah ucapkan hari di mana aku pergi ke sini, meninggalkan rumah ayah, menjadi dewasa dan pemimpin untuk diri aku sendiri. Walau seperti yang Mang Denny katakan ya, melawan sesuatu gangguan gaib membuat aku hampir gila. Dengan segala keanehannya ya, ucapku sambil bangun duduk di samping ayah. Maafkan ayah, nak. Ayah yang menyebabkan kondisi semua ini menjadi seperti ini, menjadi seperti yang kamu tahu. Ayah ada kabar gembira buat kamu. Adik kamu Bayu di sana banyak temannya. Dia seperti kamu. Di sekolah barunya juga pintar sekali, jawab ayah sambil meneteskan air mata. Kapan aku bisa ketemu dengan Bayu dan ibu ya? Tanyaku. Secepatnya, nak. Setelah kondisi ini baik-baik saja, jawab ayah singkat. Yah, Dharma dan Yudi, aku baru tahu bisa setega itu. Aku kesal ya. Sudah aku ingin bicara banyak soal ini ya. Jawabku kesal menatap wajah ayah. Vin, maafkan mereka ya. Mau bagaimanapun itu adik ayah, paman-paman kamu juga. Siang ini Pak Kiai yang bisa Mang Denny temui akan datang untuk membicarakan semuanya, ucap ayah perlahan. Obrolan bangun tidur paling serius yang pernah aku bicarakan dengan ayah. Aku tahu ayah masih tidak enak menyembunyikan banyak hal dariku, tapi yang ayah sembunyikan itu tidak menjadi banyak, karena beberapa sudah aku pahami dan aku ketahui. Kang, nenek sudah menunggu makan, ucap Mang Denny. Iya Den, ini nunggu jagoan aku dulu, mau mandi dulu katanya. Ntar akan ke meja makan.
Jawab ayah sambil bercanda. Segera aku berdiri menuju kamar mandi. Aku bahkan tidak menyangka baru kali ini aku melihat Mang Denny bertegur dengan ayah. Sangat sopan sekali. Sebegitu dihargainya ayah, pikirku. Selesai mandi, aku sudah ditunggu di meja makan. Benar saja aku hanya tidur beberapa jam. Setelah kejadian semalam yang tidak mau dua kali aku melewati malam itu. Di meja makan sudah ada Mang Denny, Bi Iso, ayah, dan nenek. Baru kali ini aku melihat senyum nenek yang sangat sumringah. Mungkin rasa rindunya pada anaknya yang baru saja terkena musibah. Musibah yang dibuat anak lainnya lagi terbalaskan dengan pertemuan hari ini. Rasanya seperti 15 tahun kebelakang, Kang. Masih lengkap. Seperti ini meja makan yang selalu ramai. Andai kakek masih ada atau melihat seperti ini pagi ini di meja makan, pasti bakal bahagia sekali, ucap nenek tersenyum sambil makan. Sudahlah, Ma. Yang penting Mama sehat, jangan banyak pikiran. Sudah ada Kevin yang menemani Mama di sini. Lagian, Kakang hanya ingin semuanya baik-baik saja. Walau ketidakbaikan yang Kakang alami ini, tapi tidak apa-apa, Kakang ikhlas, Mah. Jawab ayah. Bagaimana aku tidak terkejut dengan ucapan ayah yang sangat bijaksana itu. Dan baru kali ini juga aku melihat dengan kondisi yang seperti ini, malah kehangatan yang aku rasakan. Mungkin disinilah Tuhan yang rencananya benar-benar bekerja sesuai apa yang aku butuhkan, bukan yang aku inginkan. Selesai makan, aku, ayah, dan Mang Denny duduk di teras. Sambil ayah dan Mang Denny ngopi dan ngerokok, tidak lama nenek berjalan mendekat ke teras. Kang, si Denny dan cucuku ini sudah pintar sekali memainkan peran. Dikira nenek tidak tahu apa yang terjadi semuanya. Tapi mereka tidak sama sekali, bahkan menyembunyikannya semua dari nenek, ucap nenek sambil bercanda. Ma, itu Akang yang minta. Tidak mau Mama terlibat dari masalah ini. Lagian Mama sudah bukan waktunya untuk ngurusin hal-hal yang kayak gini toh, jawab ayah sambil merangkul bahu nenek. Aku yakin Mang Denny sama kagetnya denganku mendengar ucapan yang barusan keluar dari mulut nenek. Aku hanya bisa diam begitu saja dengan Mang Denny. Iya, nenek juga sangat paham pasti itu rencana kamu. Kasihan Kang dan anakmu itu di usia sekarang keadaannya sudah begini. Dan gangguan satu yang lainnya beriringan datang. Nenek hanya menunggu bagaimana kamu saja. Kalau masalah tanah dan hak warisan adalah penyebab kamu bangkrut, dan keadaan bisnis sayuran nenek juga sama. Keputusannya ada di kamu, Kang, ucap nenek. Kakang tidak bisa memutuskan secepat itu, Mah. Nunggu Pak Kiai dulu siang ini, biar semuanya jelas. Jangankan tanah, untuk apapun juga, untuk adik Kakang. Dari dulu untuk mereka apa sih yang tidak aku kasih? Jawab ayah dengan tenang. Pantas saja kakek dan nenek dulu sesayang itu pada ayah. Aku baru tahu malah. Walau memang cara memperlakukan aku dan Bayu tidak seperti itu, tapi perlakuan ayah adalah pelajaran. Sisanya cinta dan kasih padaku. Setelah obrolan itu, ayah dan Mang Denny tidak tahu kemana pergi menggunakan motor. Pikirku paling ke kebun. Sementara nenek dengan Bi Iso di kamar mendengar nenek bercerita. Bi Iso dengan segala ketulusannya adalah sosok ibu sekali, yang selalu menjaga rindu aku padanya terjaga oleh sosok Bi Iso. Ketika aku teringat tentang bungkusan yang semalam aku gali di kebun, yang aku simpan di belakang pintu dapur dari kamar, aku berjalan menuju dapur. Masih ada, alhamdulillah. Seketika yang sebelumnya tidak berbau apapun, tiba-tiba karena angin juga pikirku jadi bau bangkai, bahkan baunya sangat bau.
Vin, itu kamu dapat semalam dari kebun? Tanya Bi Iso, yang membuat aku sangat kaget. Bibi, kaget Bi, jawabku. Ya, ditanya malah kaget. Ucap Bi Iso, iya Bi, itu dari kebun. Bau ya? Banget Vin. Tapi yaudah gak apa-apa, kata mamang kamu turuti saja. Mamang sama kakang ke kebun Vin, mau nemui Kang Kardi sekalian, ucap Bi Iso. Aku tidak paham dengan perkataan Bi Iso. Ada apa lagi dengan Mang Kardi? Ada kaitannya apa dengan Amang yang sangat baik itu? Kadang Mang Kardi teman bercandaku saja di kebun, walau memang benar rumahnya dekat dengan kebun. Maksudnya Bi? Ucapku sambil duduk di kursi meja makan. Jadi gini Vin, hari dimana kita gagal panen, ingat? Ucap Bi Iso sambil duduk sama denganku. Iya aku ingat, dibangunkan sangat pagi itu kan oleh nenek. Jawabku masih belum paham. Nah, yang pertama kali ke rumah memberitahu itu Mang Kardi, karena bau busuk sayuran sampai di rumah. Lagian dia petani di zaman kakek. Dia saja usianya sudah hampir sama dengan nenek, palingan beda beberapa tahun saja. Ucap Bisa sangat serius. Iya, aku tahu rumah Mang Kardi. Mang Denny pernah menunjukkan. Sebentar Bi, punya bungkusan itu harus aku tutup dengan itu, ucapku sambil mengambil seperti wadah besar. Aku balikan agar bungkusan itu tertutup. Nah, Mang Denny pernah bilang ke Bibi, katanya Mang Kardi malam itu melihat Dharma sekitar jam 9 ke kebun. Anehnya parkir mobilnya di dekat rumah dia. Pas ditanya Mang Kardi, Dharma bilang hanya kebetulan mampir kemudian pergi lagi. Sayangnya Mang Kardi tidak tahu kapan datangnya. Mang Kardi bilang itu sambil membersihkan kebun pagi itu. Yang ada kamu juga Vin, ucap Bisa sangat serius. Sebentar, aku sekarang mulai mengerti apa yang diomongkan Bisa arahnya kemana. Karena aku baru tahu dan sebelumnya Mang Denny memang belum bicara soal ini. Oh, aku paham. Bisa jadi Dharma yang mengubur bungkusan itu, Bi. Tapi tidak mungkin Dharma yang menguburnya sendirian, toh, Bi. Dia kan gak bawa cangkul, Bi. Tidak masuk akal juga. Mang Kardi melihat Dharma membawa cangkul apa enggak? Tanyaku penasaran. Tidak tahu, makanya sekarang kakang sama mamang kamu berkunjung ke sana sekalian silaturahim. Lagian ayah kamu juga kenal dekat dengan dia. Sekalian mau bertanya, ada kejadian aneh apa saja akhir-akhir ini di kebun? Jawab Bisa. Benar kata Bisa, Mang Kardi bisa jadi orang yang paling tahu soal kebun. Bagaimanapun rumah dia yang paling dekat. Aku bertanya pada Bisa tentang apakah nenek sudah mengetahui kejadian semalam itu. Bisa hanya mengatakan nanti saja, biar kakang ayah aku yang menjelaskan semuanya. Ketika aku bilang pada Bisa bahwa nenek sudah mengetahuinya, Bisa hanya senyum dan seperti tidak kaget sama sekali. Kamu tahu cerita kejadian dulu gak ketika kakak gagal berkebun sama dengan yang kita alami sekarang? Tidak Bi, ayah hanya cerita, katanya itu ada hama gitu Bi. Jawabku singkat. Nanti tanyakan ke ayah kamu ya yang sebenarnya. Tanyakan soal adik-adiknya dan tanyakan juga kenapa nenek bisa setenang sekarang. Maksud Bibi biar jadi pelajaran berharga buat kamu Vin, ucap Bisa sambil berdiri dan segera bergegas kembali ke kamar nenek. Waktu zuhur baru saja berkumandang. Aku hanya tiduran di kamar melihat beberapa tulisan tentang berkebun. Hasil dari ilmu Mang Denny yang berikan sejauh ini sudah melewati 1 kali panen. Berhasil dan keduanya gagal dengan cara tidak masuk akal adalah wawasan yang mungkin tidak setiap orang mengalaminya. Sebagai itu, aku menghargai diri sendiri. Waktu pada hari ini bergerak seperti biasanya, terasa cepat. Katanya sehabis zuhur Pak Kiai akan datang, tapi ayah dan Mang Denny juga sama sekali belum datang. Ucapku dalam hati sambil menunggu kedatangan mereka. Terlihat dari jendela kamar ternyata ayah dan Mang Denny sedang ngobrol. Dari tatapannya sangat serius. Ada perasaan tidak enak mengganggu mereka. Tapi setidaknya mereka berdua sudah pulang, pikirku. Vin, kata ayah, kamu tuh dipanggil, ucap Bisa di depan pintu kamarku. Ya, katanya Pak Kiai itu mau datang, tanyaku sambil duduk. Jadi,
Tapi mungkin malam ini Vin jadinya. Urusan ayah dari rumah Mang Kardi, cerita banyak. Semoga salah apa yang dikatakan oleh Mang Kardi. Walaupun informasi dari Mang Kardi dan Mamang kamu ini cukup masuk akal, tapi ayah masih percaya sama Dharma dan Yudi. Dia semoga tidak seperti itu, Vin. Denny juga bilang kamu sebegitu marahnya sama adik-adik ayah. Tolong jangan dulu bertindak dan berbicara seperti kemarin pada Yudi, ya Vin, ucap ayah dengan serius. Tapi kan udah jelas mereka buta harta, buta kekuasaan, pengen semua hak ayah, semuanya yang dipunya nenek, mereka jual dan bilang dijadikan jaminan ke bank. Apa mereka sebodoh itu dalam berbisnis? Aku capek ya. Apalagi usaha ayah gara-gara mereka juga bangkrut, dan mimpi-mimpiku untuk kuliah juga terampas akibat ulah mereka. Ucapku dengan emosi, hal yang sudah seharusnya keluar dari mulutku. Vin, sudah Vin. Mamang juga bisa marah seperti kamu. Tapi benar kata Kakang, tahan dulu. Semua juga sama emosinya, Vin, kalau ingat kelakuan apa yang sudah mereka lakukan, ucap Mang Denny. Ayah tidak lagi berbicara. Setelah apa yang aku omongkan, mungkin aku salah berbicara, tapi ucapanku barusan adalah yang sebenarnya. Aku yang merasakan, aku juga yang menghadapi gangguan dengan segala tipu daya makhluk yang tak kasat mata itu. Suasana siang menuju sore menjadi hening. Ayah hanya menatap kosong ke depan. Mang Denny dengan segala ketidakenakannya hanya mengisap beberapa kali rokok yang dia pegang dengan tidak tenang. Aku ke kamar dulu ya. Maafkan aku ya, bicara seperti itu. Segera aku menuju kamar dengan emosi yang masih saja tidak cepat hilang itu. Pikiranku dan juga pikirannya semuanya di dalam rumah ini sama denganku. Tapi mereka selalu menganggap semuanya akan baik-baik saja. Aku hanya ingin tidur sore ini untuk membalas tidur malam kemarin yang benar-benar sangat kurang. Maghriban, Vin. Bangun. Iya, bangun ini, ucapku. Ayo, maghriban dulu. Tidur sore tidak baik, cepet. Barusan ibu telepon nanyain kamu. Ayah bilang anak ibu sekarang udah dewasa, udah berani marahin ayah gitu, ucap ayah sambil bercanda. Ya, tapi kan benar apa yang aku katakan. Benar dan salah itu yang kamu omongin itu persepsi kamu dengan apa yang telah kamu alami. Kebenaran dengan menuduh tanpa bukti, walau berjalan kuat, apa gunanya, Vin? Bentuknya masih tuduhan. Walau iya sesuatu yang bersifat gaib, tidak bisa semena-mena logika bisa sejalan di atas itu. Kamu paham yang ayah katakan? Tanya ayah. Untungnya aku adalah anak ayah, tentu pahamlah. Jawabku tersenyum. Benar kata Mang Denny, tidak semua tentang darah daging hal yang buruk. Buktinya tidak mungkin aku bertahan sampai hari ini dengan masuk ke dalam masalah gila ini kalau bukan aku anak dari ayah. Segera aku sholat maghrib. Selesai sholat karena mungkin ayah sudah duluan, terdengar suara orang yang mengobrol di ruang tengah. Tak lama aku menuju ruang tengah rumah. Baru saja mau nenek suruh Iso panggil kamu ke kamar. Salam dulu sama Pak Kiai, ucap nenek dengan hangat. Segera aku bersalaman cium tangan Pak Kiai. Kevin, mamang kamu udah banyak cerita soal kamu. Sini, duduk samping saya, ucap Pak Kiai. Sangat sederhana, tidak seperti kiai umumnya walau usianya lebih tua dari nenek, tapi masih kelihatan muda. Saya datang ke sini sengaja tidak memakai sarung dan kopiah. Biar samaan, yang di sini malah pada pakai sarung dan kopiah. Tujuannya sama-sama baik, sama-sama menghargai. Hehehe, ucap Pak Kiai dengan nada bercanda. Pak Kiai, apa tidak ada salahnya anak Pak Kiai juga ikut masuk? Tidak enak rasanya menunggu di luar, ucap Mang Denny dengan sangat sopan. Tidak apa lagian, hanya sebentar saya silaturahim ke sini. Biasa, usia sudah tidak muda, angin malam sudah sering sekali masuk ke badan.
Lagian sudah lama sekali tidak berkunjung ke sini, ucap Pak Kiai. Aku kagum dengan sosoknya. Walau aku sangat paham dengan segi keilmuan agama, pasti jauh lebih daripada orang-orang yang ada di ruangan ini, tapi bicaranya selalu merendah, hangat. Baru beberapa kalimat saja sudah sangat bisa membuat tenang. Iso, buatkan saja kopi ya, dan bawakan ke sini untuk Pak Kiai. Dan anak Pak Kiai itu di luar, ucap nenek. Segera biasa ke dapur, aku masih duduk di samping Pak Kiai, hanya duduk dan tidak tahu apa yang akan mereka bicarakan. Niatku hanya mendengarkan, karena aku juga sedikit paham, adab lebih tinggi daripada ilmu. Kakang, bagaimana ini kelakuannya ya Kang? Sedang sifat manusia seperti itu Kang. Padahal keindahan yang sebenarnya dari perbedaan. Saya tahu Kakang kecil dan dua adiknya, tapi gimana Kang? Menyalahkan bukan saat yang tepat seperti ini, ucap Pak Kiai dengan pelan. Benar Pak Kiai, nenek merasa berdosa. Keadaannya jadi seperti ini. Dulu almarhum bapaknya Kakang selalu bilang dan wasiat, jangan sampai harta menjadi pemecah belah keluarga. Kenyataannya sekarang malah seperti ini. Kakang bangkrut dengan tidak masuk akal, dan untuk kedua kalinya gagal panen dengan sama tidak masuk akalnya, ucap nenek. Iya Nek, saya juga mendengar ceritanya dari Denny. Setelah saya tahu Nek, apalagi kemarin malam Denny juga berkunjung kembali gara-gara panen kan. Dan benar saja, ada yang mengerjai, ada yang mengganjal. Makanya saya langsung ke sini. Dan jujur, saya sudah jarang keluar rumah. Karena dan hal inilah saya datang ke sini dengan niat silaturahim, jawab Pak Kiai. Benar, berarti kedatangan waktu itu Mang Denny ke rumah Pak Kiai memang kondisinya jauh lebih parah dari awal kedatanganku ke sini. Ayah dan Mang Denny hanya diam, sama sepertiku, memperhatikan dan mendengarkan omongan Pak Kiai. Soal warisan dan kekuasaan bukan hal yang mudah untuk diselesaikan. Jika acuannya adalah agama Islam yang mengatur segalanya tentang itu, sudah ada ilmu faraid yang mengatur bagaimana tentang waris. Tapi Nek, saran saya, kasih saja Nek pada mereka yang benar-benar menginginkan sekarang. Jika emang Karma dan Yudi menginginkannya, kasih saja. Mungkin dia benar-benar membutuhkan daripada kita, ucap Pak Kiai dengan perlahan. Jujur Pak Kiai, soal warisan dan haknya adik-adik saya, jika memang benar membutuhkannya, ada cara lebih baik dan saya juga akan kasih untuk mereka. Tapi cara-cara mereka, entah Dharma atau Yudi yang melakukannya, semua ini jauh di luar nalar dan pikiran saya Pak, jawab ayah. Ada benarnya juga ucapan dari Kiai dan ayah. Aku hanya bisa menyimak diam dan memperhatikan dengan tenang. Begini, karena saya tidak bisa lama di sini sekarang, siapapun yang bersekutu dengan setan menghalalkan segala cara, apalagi hal itu sangat berani dilakukan pada ibu sendiri, itu sudah sangat salah. Coba mana bingkisan yang kemarin kamu gali Nak Kevin? Saya mau lihat, tanya Pak Kiai. Ada apa Kiai? Sebentar, aku ambil dulu ya, jawabku, kemudian berdiri dan berjalan dengan cepat ke dapur. Bungkusan itu masih ada dengan segala baunya yang masih seperti siang itu. Tidak lagi aku pedulikan bungkusan sebesar kepala aku itu. Segera aku bawa ke Pak Kiai. Lihat ini, ucap Pak Kiai sambil membuka bungkusan dengan kain putih yang sudah kotor tanah itu. Aku kaget dan hampir semuanya juga aku rasakan seperti itu. Merasa apa yang sama aku rasakan. Di dalamnya ada fotoku lengkap, foto aku, ibu, ayah, dan Bayu, dengan tulisan-tulisan lainnya yang tidak bisa aku baca. Juga tanah hitam yang pekat dan mungkin dari tanah itulah
Bau busuk itu berasal. Tanah inilah yang ditanam ke dalam tanah, yang menyebabkan semuanya sama dengan rumah yang kakang jual juga. Bahaya sekali jika dipergunakan untuk memuluskan segala keinginan manusia. Darah daging yang orang ini incar bisa sampai meninggal dengan perlahan. Dan kontrak dengan makhluk itulah yang tidak bisa ditolak. Itu akan terus mengikuti. Berupa apapun juga, makanya saya sarankan kasih saja warisan itu pada orang yang membutuhkan. Ucap Pak Kiai menjelaskan dengan tenang. Pantas saja bisa langsung menyebutkan seperti itu. Walau aku sangat tidak paham dengan urusan seperti itu, tapi itu adalah foto keluargaku yang pernah dipajang di rumah dulu. Aku benar-benar masih ingat. Sudah bisa aku simpulkan dan membenarkan tuduhanku selama ini. Innalillahi, ya Allah. Sampai segininya Pak Kiai, jawab nenek dengan meneteskan air mata. Iya nek, orang syirik bisa melakukan apa saja. Ikuti saran saya, nanti juga bisa tahu siapa yang melakukannya. Kasih keinginan mereka. Tapi ingat, jangan akang yang kasih, nenek saja. Kasih apapun yang mereka inginkan, biarkan saja. Keselamatan itu dari Gusti Allah. Kita niatkan membantu dan jangan membalas, ucap Kiai perlahan. Kakang ikhlas nek. Sekarang gimana nenek? Walau kakang juga pasti merasa berat melihat nenek seperti ini, jawab ayah dengan tenang. Iya, nenek juga mau kasih saja apa kemauan Dharma dan Yudi. Nenek ikuti saja kata Pak Kiai, jawab nenek, masih kaget dengan melihat isi bungkusan itu. Mempertahankan yang bukan hak kita tidak baik. Sama halnya menginginkan hak orang lain dengan segala cara juga tidak baik. Dunia dan segala isinya kecil bagi pencipta. Apapun juga bisa baginya maha kuasa, baginya maha segalanya. Insya Allah ikuti saja apa yang dikatakan dan ikut berdoa juga semuanya demi keselamatan dan kebaikannya nek, jawab Pak Kiai dengan perlahan dan sangat hangat. Untuk aku yang baru mengerti hal seperti ini, cukup membuatku kaget. Aku pikir dengan membalas semuanya akan terlihat siapa pemenang dan siapa pecundang. Ternyata itu salah. Kasihan Kevin. Dia yang paling sering kena gangguan. Insya Allah penuhi saja kemauan mereka dan semoga tidak ada lagi kejadian seperti ini. Tidak semuanya harus berbalas sama. Ingat saja, Maha Pembalas itu hanya milik Gusti Allah, ucap Pak Kiai. Setelah obrolan singkat itu selesai dengan aku yang masih awalnya ingin bertanya soal kegilaan yang terjadi saat belakangan ini. Dengan perkataan Pak Kiai adalah jawaban semuanya, walau masih banyak hal yang belum aku benar-benar ketahui. Pak Kiai pamit sebelum waktu azan Isya berkumandang. Sebelum pamit, aku mengantarkan Pak Kiai dengan Mang Denny.